Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hasil campuran dari pakan alternatif kita di kandang entok, yaitu azolla dengan sisa sampah dapur ataupun sisa-sisa makanan berupa nasi, sayur dan lain sebagainya. Ini kita rutin berikan, dan juga kita kasih tambahan cacahan dari daun Afrika dan eceng gondok untuk memenuhi kebutuhan seratnya. Ini cukup bagus untuk pakan alternatif. Langkah-langkah ini murni kita dapatkan bahan-bahannya dari sekitar kandang kita ataupun kita budidayakan. Semua tetap disimak semuanya dalam channel Zainuddin Ahmad Official. Ya, kita akan ambil azolla dari kolam budidaya kita. Ini kita budidayakan azolla untuk menjadi salah satu bahan pakan alternatif untuk menunjang kebutuhan pakan, di mana salah satu masalah dalam beternak entok khususnya itu adalah pengeluaran kos pakan. Jika teman-teman atau sahabat sekalian mengalami kesulitan dalam beternak dengan berkendala pakan, mungkin ini bisa jadi salah satu solusi alternatif dalam menunjang keberhasilan ternak entok sahabat-sahabat sekalian. Azolla ini sangat bagus sekali untuk ternak, ya, terutama untuk unggas, karena azolla ini cukup tinggi kadar proteinnya, tidak kalah dengan pakan-pakan pabrikan. Seperti kita ketahui bahwa untuk saat-saat ini pakan pabrikan itu cukup lumayan harganya di pasaran. Jadi untuk beternak entok, jika mengandalkan pakan pabrikan dengan modal yang minim, saya rasa mungkin sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan ataupun keberhasilan dalam beternak. Nah, dengan budidaya azolla seperti ini, kita bisa menghemat biaya pakan. Bahkan kita tekan sampai ke tahap 0 rupiah ataupun tidak membeli pakan sama sekali. Dan tentunya sekali kita budidaya ini bisa untuk selamanya, selama kita rawat dengan baik dan juga kita maksimalkan tumbuh kembangnya azolla ini tentunya bisa untuk selamanya. Kita tidak akan beli, karena perkembangan azolla itu sendiri cukup sangat cepat sekali, ya, bisa 3 kali lipat dari induk inangnya ataupun bibitnya dalam waktu 24 jam jika kebutuhan dari azolla itu sendiri untuk tumbuh kembangnya kita penuhi. Nah, setiap hari kita bisa panen tanpa harus menebar ataupun membeli bibit ulang. Dan ini tentunya sangat bagus sekali untuk para sahabat-sahabat kita yang beternak unggas. Cukup di kolam bekas seperti ini kita bisa budidayakan azolla kita, dan tentunya ini bisa untuk menekan pakan alternatif, ya, pengeluaran unggas-unggas ataupun ternak kita. Dan hasil dari
pemberian pakan azolla ini tentunya sangat bisa kita lihat sangat signifikan sekali ya, karena untuk dampak negatifnya itu sangat minim resiko, dan tentunya entok-entok kita tetap sehat. Dan yang lebih utama yaitu dengan budidaya azolla ini kita bisa menghemat pakan, pengeluaran pakan untuk ternak kita itu lebih menguntungkan, karena biaya anggaran untuk kos pakan ternak kita alihkan untuk kebutuhan yang lainnya. Untuk protein sendiri itu sangat bagus. Setelah pemberian pakan ini terlihat saya sudah menggunakan ini sudah cukup lama. Untuk ternak-ternak entok saya itu semuanya minim sekali untuk terserang penyakit ataupun dampak negatif dari pemberian pakan ini. Meskipun saya hanya menggunakan pakan pabrikan itu hanya di usia dini ataupun saat-saat mereka baru turun dari box penetasan ataupun dari kandang angkreman indukannya, itu sampai usia 15 hari atau 2 minggu, maksimalnya itu mungkin sekitar 1 bulan. Selebihnya itu saya berikan pakan-pakan alternatif yang saya usahakan pemberian pakannya itu tidak mengeluarkan biaya sama sekali, atau hanya bermodalkan dengan keinginan dan niat kita dalam menekan pakan itu sendiri. Meskipun jika dibandingkan dengan pemberian pakan secara 100% menggunakan pabrikan tentunya sangat berbeda, namun dengan budget seorang peternak entok dengan modal yang cukup minim seperti saya atau teman-teman yang lain, mungkin sangat berat jika kita dituntut untuk pemberian pakan secara pabrikan. Akan tetapi untuk para peternak pemula, mereka sering salah dalam pemikirannya atau mindsetnya dalam beternak entok ataupun unggas ini. Mereka belajar dari para peternak-peternak yang sudah gagal, mengambil ilmunya secara mentah-mentahan, sehingganya apa yang mereka dapatkan itu ternyata hanya ilmu kegagalannya, tidak bagaimana solusi untuk mengatasi kegagalannya. Jadi justru kegagalanlah yang mereka dapatkan tanpa ada materi ataupun teori yang tepat sesuai dengan keadaan dan kondisi. Mereka lebih memaksakan dengan iming-iming hasil yang cukup lumayan dalam beternak ini, sehingga mereka lupa dengan keadaan dan kondisi, memaksakan diri untuk memberikan yang terbaik tanpa mengukur dalam segi modal. Jadi saran saya untuk para peternak, boleh belajar kemanapun, khususnya para pemula, belajar kemanapun itu boleh, tapi mindset kita pun harus kita rubah. Tidak bisa serta-merta kita ambil ilmu dari semua peternak-peternak yang sudah memberikan ilmunya yang banyak gagalnya, atau peternak-peternak yang mengalami kegagalan dalam beternak entok karena pengeluarannya dengan penghasilannya itu tidak sesuai. Itu kita ambil mentahnya saja semuanya tanpa kita saring ataupun kita cari jalan yang mana yang pas untuk kita ambil ilmunya. Mungkin hanya sedikit inilah kisah berbagi yang saya dapat bagikan untuk peternak semuanya. Semoga kita semua bisa selalu berbagi ilmu
Jangan lupa dukung terus channel Zainuddin Ahmad Official, tentunya untuk dapat informasi yang lebih berlanjut lagi tentang seputar kandang ternak entok di Zainuddin Ahmad Official. Salam ternak, salam sukses. Semoga sahabat-sahabat sekalian yang sudah mendukung channel ini, saya doakan semakin sehat, semakin sukses dalam peternaknya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.